Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 14 dari kelas A Hukum Internasional ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang bertema perdagangan manusia dan perbudakan. Di dalam kelompok kami, kelompok 14 terdiri dari saya sendiri, Feral Iblis Ardato, dengan NIM 203239191. Selanjutnya ada Vivaldi Aiko Putra, yang ketiga ada Yulia Lutfi Nabilah, yang keempat ada Yusuf Abdullah, yang kelima ada Zain Atta Rahman. Lalu yang pertama, apa itu perdagangan manusia dan perbudakan? Human trafficking atau perdagangan orang adalah suatu tindakan yang meliputi perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau juga penerimaan seorang dengan sebuah ancaman kekerasan. Lalu selanjutnya ada latar belakang. Di dalam latar belakang ini biasanya merupakan suatu tindakan yang bertentangan pastinya dengan hak martabat manusia, serta juga telah melanggar HAM, yaitu hak asasi manusia. Perbudakan juga adalah suatu tindakan di mana orang ingin menguasai atau memiliki orang lain. Biasanya hal ini berdasar karena suatu budaknya bermula karena tidak bisa membayar hutang. Lalu dalam tindak pidana perdagangan orang juga meliputi korbannya, sebagian besar meliputi kelompok-kelompok rentan. Yaitu yang pertama adalah perempuan dan juga anak-anak. Lalu korban juga akan mendapatkan suatu dampak dalam tindak pidana ini. Dampak itu juga meliputi beberapa gangguan kesehatan, cacat fisik, infeksi menular seksual atau HIV/AIDS, gangguan mental dan trauma berat, serta yang paling menyeramkan dapat menyebabkan kematian. Lalu selanjutnya akan dibaca oleh Vivaldi. Faktor yang mendorong terjadinya human trafficking. Ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya human trafficking. Yang pertama ada kemiskinan. Kemiskinan memaksa banyak keluarga untuk meletakkan beban perekonomian mereka pada anak-anak mereka, bahkan tanpa mempedulikan bahwa anak-anak mereka mengerjakan pekerjaan yang membahayakan. Yang kedua ada kurangnya pendidikan. Orang dengan pendidikan yang terbatas memiliki lebih sedikit keahlian atau skill dan kesempatan kerja dibandingkan orang-orang yang memiliki pendidikan lebih tinggi. Orang dengan pendidikan terbatas juga lebih mudah dieksploitasi karena mereka bermigrasi mencari pekerjaan yang tidak membutuhkan banyak skill. Yang ketiga ada lemahnya penegakan hukum. Pejabat dan para penegak hukum kerap kali melakukan tindakan korupsi dan mudah untuk disuap oleh para pelaku perdagangan anak untuk tidak mempedulikan kegiatan-kegiatan mereka yang bersifat kriminal. Yang keempat ada keinginan untuk cepat kaya. Keinginan untuk cepat kaya merupakan salah satu dampak negatif dari globalisasi dan kapitalisasi yang membuat orang-orang terjebak pada keinginan untuk memiliki materi dan standar hidup yang lebih tinggi. Hal ini memicu orang-orang untuk melakukan imigrasi agar mendapatkan materi lebih banyak, dan ini merupakan salah satu faktor terjadinya human trafficking. Selanjutnya, ada salah satu kasus perbudakan yang terjadi di Indonesia. Kasus ini merupakan di sektor perikanan yang terjadi kepada anak buah kapal. Kasus ini terungkap pada bulan Mei tahun 2020 lalu yang menewaskan 4 anak buah kapal asal Indonesia. Total ada 14 anak buah kapal Longsin 629 yang diduga mengalami perbudakan oleh para nelayan Tiongkok di kapal Yongxing ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yusuf Abdullah. Selanjutnya, explanation of case atau penjelasan yang dari kasus yang telah dijelaskan oleh Valdi di atas. Ini United Nations Office on Drugs and Crime atau UNODC mengidentifikasi 4 fase perdagangan manusia dalam industri perikanan. Yang pertama adalah rekrutmen atau dalam beberapa kasus ini penculikan. Yang kedua adalah transportasi atau transfer ilegal dari suatu negara ke destinasi lain. Yang ketiga adalah fase eksploitasi di kapal penangkapan ikan. Dan yang terakhir adalah pencucian laba. Dalam aktivitas perdagangan manusia, 3 proses rekrutmen yaitu rekrutmen, transportasi, dan pencucian laba juga kerap dilakukan pada sektor lain. Namun pada fase ketiga yakni eksploitasi spesifik dilakukan dalam sektor perikanan.
Para korban perdagangan manusia dalam sektor perikanan kerap mengalami kerja paksa dan kondisi yang tidak manusiawi, serta lingkungan yang sangat tidak sehat. Hal ini termasuk ditempatkan di sebuah ruangan istirahat yang sempit, terkadang tanpa kasur. Para ABK juga kerap mengalami malnutrisi sebagai akibat terbatasnya makanan serta jam tidur yang kurang. Tidak adanya payung hukum yang meregulasi atau menjadi standar pada kehidupan ABK di kapal penangkapan ikan berdasarkan laporan tersebut menjadi faktor utama penyebab eksploitasi dalam sektor perikanan. Beberapa penelitian sebelumnya juga menyebutkan adanya tindak kekerasan tidak hanya dalam bentuk fisik tapi juga mental dan seksual. Tindak kekerasan ini kerap dilakukan oleh ABK senior yang berkaitan dengan orang atau agen perekrut ABK. Kesalahan-kesalahan minor, kemalasan, dan minimnya kemampuan untuk bekerja sama kerap menjadi penyebab hukuman beberapa pemukulan. Dalam kasus yang lebih parah, korban kerap dirantai di kapal tanpa diberikan asupan makanan. Selanjutnya adalah dampak human trafficking. Di sini ada 3 dampak yang diakibatkan dari human trafficking. Yang pertama ada mental, yang kedua ada ekonomi pemerintah, dan yang ketiga adalah anak. Yang pertama mental. Perdagangan manusia ini menimbulkan dampak yang sangat negatif yang berpengaruh terhadap kehidupan para korban. Tidak jarang dampak negatif hal ini meninggalkan pengaruh yang permanen bagi para korban. Dari segi psikis, mayoritas para korban mengalami stres dan depresi akibat apa yang mereka alami. Yang kedua, dari ekonomi pemerintah. Perdagangan manusia merusak usaha-usaha pemerintah untuk menggunakan wewenangnya dalam menjaga warga negara atau masyarakatnya agar tidak terjebak dalam perdagangan manusia. Serta perdagangan manusia mengancam penduduk yang rentan, yaitu penduduk yang berpenghasilan kecil atau berada pada tingkat ekonomi kelas bawah. Jika pemerintah tidak dapat melindungi perempuan dan anak-anak yang diculik dari rumah dan sekolah mereka, atau tenaga kerja perempuan yang berada di tempat transit atau penampungan. Yang terakhir dari segi anak. Perdagangan manusia ini memiliki dampak negatif bagi para tenaga kerja, yaitu menimbulkan hilangnya sumber daya manusia. Selain berpotensi melemahkan sumber daya manusia, perdagangan manusia atau human trafficking ini dapat mengganggu kesehatan dan pendidikan bagi perempuan maupun anak-anak yang menjadi korban dari perdagangan manusia atau human trafficking. Karena fisik dan mental dari para korban dari perdagangan manusia ini dapat mengalami gangguan yang berpotensi besar terjadi penurunan kesehatan. Para korban dari perdagangan manusia ini juga akan mengalami trauma, sehingga dapat menyebabkan penurunan sumber daya manusia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Zain Atta. Bagaimana tanggapan hukum internasional? Pengaturan terhadap kasus tindakan perdagangan manusia human trafficking yang melintasi batas negara di Indonesia sudah ada sebelumnya dan dipertegas dengan ratifikasinya Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan tahun 1979 dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang pengesahan konvensi tersebut. Kemudian diperkuat dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dengan memperhatikan Protokol Palermo dan dengan menjalankan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindakan pidana perdagangan orang. Peraturan ini diharapkan dapat memberantas perdagangan dan perbudakan manusia. Contoh studi kasus perbudakan yang terjadi di Indonesia adalah perbudakan anak buah kapal yang terjadi di Benjina. Benjina adalah sebuah kepulauan kecil di Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku, Indonesia. Peristiwa yang dikenal dengan nama perbudakan Benjina ini mulai muncul ke publik pada tahun 2015, di mana perbudakan dilakukan PT Pusaka Benjina Resorts, perusahaan asal Thailand yang mayoritas korban perbudakan merupakan warga negara asing. Menurut IOM, ada sekitar 4.000 nelayan yang dijadikan budak di Pulau Benjina dan sekitarnya, yang mayoritas berkeluarga negaraan Myanmar, Kamboja, dan Laos. Terjadinya perbudakan karena kurangnya pengawasan di beberapa pelabuhan yang tidak ramai kedatangan kapal dan kurangnya perhatian pemerintah pusat terhadap beberapa wilayah pelosok. Setelah mencuatnya kasus perbudakan ini, pihak kepolisian dan TNI yang diberi nama Satgas 115 menggeledah
gedung PT Pusaka Benjina Research. Di sana mereka menemukan adanya kerangkeng yang digunakan untuk mengurung orang yang diperbudak. Menurut kesaksian dari budak yang dibebaskan di sana, mereka dilecehkan dan dikurung dalam sel. Tidak hanya itu, mereka bekerja 20-22 jam per hari dengan gaji yang sangat kecil, bahkan terkadang tidak digaji. Di badan korban yang selamat juga ditemukan sayatan dan luka-luka lebam yang diduga karena penganiayaan, dan menurut para korban, banyak budak lain yang meninggal karena tidak kuat dengan siksaan dan mayatnya dibuang ke laut. Akhir dari kasus ini, 5 orang berkewarganegaraan Thailand divonis bersalah karena melanggar hak asasi manusia para korban perbudakan dan melanggar Pasal 4 UU HAM. Setelah itu, kelima warga negara Thailand ini dihukum 3 tahun penjara dan membayar uang restitusi untuk para korban perbudakan sebanyak 884 juta rupiah. Pencegahan dan preventif. Yang dimaksud dengan pencegahan dan preventif adalah Indonesia sebagai negara hukum telah menegaskan serta mencantumkan beberapa undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Salah satunya adalah pasal 56 yang berbunyi, pencegahan tindak pidana perdagangan orang bertujuan mencegah sedini mungkin terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Jadi, dalam mengatasi kasus perdagangan orang ini tidak hanya melibatkan satu lembaga saja, akan tapi melibatkan semua aspek, yang itu masyarakat, pemangku kepentingan seperti pemerintah dan organisasi-organisasi, bahkan organisasi internasional yang sangat berpangku tangan dalam menangani kasus perdagangan manusia. Maka dari itu, harus dicegah sedini mungkin untuk meminimalisir terjadinya perdagangan manusia. Kesimpulannya adalah perdagangan orang atau human trafficking merupakan bentuk perbudakan secara modern yang terjadi baik dalam tingkat nasional maupun internasional. Dengan berkembangnya teknologi informasi, komunikasi, dan transformasi, maka modus kejahatan perdagangan manusia semakin canggih. Perdagangan orang atau manusia bukan kejahatan biasa, tetapi telah terorganisir dan lintas negara, sehingga dapat dikategorikan sebagai transnational organized crime. Ya, sekian analisa dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.